menjelaskannya satu persatu. Nah, untuk pertemuan yang pertama di perkuliahan ini membahas tentang pengertian hukum dan masyarakat dalam sosiologi hukum. Nah, sosiologi hukum itu merupakan disiplin ilmu yang mengkaji hukum dalam konteks sosialnya. Dalam pandangan ini, hukum bukanlah sistem normatif yang berdiri sendiri, melainkan suatu konstruksi sosial yang dibentuk, dipengaruhi, dan dikembangkan oleh masyarakat. Hukum dianggap sebagai bagian dari sistem sosial yang saling berinteraksi dengan nilai, norma, dan struktur sosial lainnya. Lalu untuk pertemuan yang kedua, hukum dan kenyataan masyarakat. Dalam prakteknya sering terjadi perbedaan antara hukum yang tertulis dan perundang-undangan atau law in law dengan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari atau law in action. Fenomena ini disebut dengan kesenjangan hukum atau legal gap. Kesenjangan ini muncul karena berbagai faktor, antara lain nilai budaya yang tidak sejalan dengan norma hukum formal, keterbatasan penegakan hukum, ketimpangan sosial dan ekonomi. Lalu untuk pertemuan yang ketiga, materi kami adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam studi hukum terdapat dua pendekatan utama. Yang pertama, pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai sistem norma yang terstruktur dan rasional. Fokusnya adalah ada analisa terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin. Penelitian di sini menggunakan bahan hukum tertulis sebagai sumber utama dan tidak memperhatikan aspek sosial masyarakat secara langsung. Lalu pada pertemuan keempat kami membahas mazhab positivisme hukum. Positivisme hukum merupakan aliran pemikiran yang menekankan bahwa hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh otoritas berdaulat dan harus ditaati tanpa mempertimbangkan aspek moral. Hukum dipandang sebagai entitas yang objektif, netral, dan dapat dipastikan keberlakuannya. John Austin sebagai tokoh utama menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari pengusaha yang berdaulat pada rakyatnya yang disertai sanksi. Ciri khasnya aliran ini antara lain pemisahan yang tegas antara hukum dan moral, pentingnya kepastian hukum, dan serta pandangan hukum sebagai sistem yang tertutup dan makhluk. Kritik terhadap aliran ini adalah bahwa ia cenderung mengabaikan keadilan substantif dan realitas sosial. Lalu pada pertemuan kelima, kami membahas mazhab sosiologikal jurisprudensi. Ini adalah sebuah aliran diperkenalkan oleh Roscoe yang menganggap hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat, law as a tool of social engineering. Menurut Pond, hukum tidak cukup hanya dianggap sebagai norma tertulis, tetapi harus dilihat sebagai instrumen yang bertugas mengatur, menyeimbangkan, dan menyelesaikan konflik kepentingan dalam masyarakat. Lalu pada pertemuan 4 kami membahas living law dan utilitarianisme. Living law adalah atau hukum yang hidup adalah gagasan dari Eugene Early yang menyatakan bahwa hukum yang benar-benar berlaku dalam masyarakat bukan selalu hukum yang tertulis, melainkan norma sosial yang dipatuhi dan dijalani sehari-hari, seperti adat istiadat, kebiasaan, dan nilai-nilai yang hidup. Pada pertemuan ke-7 kami membahas tentang pemikiran Emile Durkheim dan Ibnu Khaldun. Yang pertama, Emile Durkheim yaitu mengembangkan teori solidaritas sosial yang berpengaruh terhadap pemahaman hukum. Ia membedakan solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Yang pertama, solidaritas mekanik ditemukan dalam masyarakat tradisional dan homogen, di mana hukum bersifat represif dan bertujuan menghukum pelanggar norma untuk menjaga keseragaman. Yang kedua, solidaritas organik muncul dalam masyarakat modern yang kompleks dan heterogen, di mana hukum bersifat restitusi bertujuan memulihkan keseimbangan sosial akibat konflik atau pelanggaran.
Ibnu Khaldun lalu selanjutnya Ibnu Khaldun, pemikir muslim fasik, mengaitkan hukum dengan kekuatan sosial bernama ashabiyah, yaitu solidaritas kelompok. Menurutnya, keberlangsungan hukum sangat bergantung pada kekuatan sosial tersebut. Ketika ashabiyah kuat, hukum dapat ditegakkan dengan efektif. Sebaliknya, jika melemah, maka hukum kehilangan daya. Lalu pada pertemuan yang ke-8, materi kita adalah pemikiran Max Weber dan H.L.A. Hart. Max Weber membedakan 3 jenis otoritas yang mempengaruhi sistem hukum: otoritas tradisional, karismatik, pemimpin, dan otoritas rasional legal. Weber juga mencatat bahwa hukum modern mengalami proses rasionalisasi, yakni perubahan menuju sistem yang lebih formal, prediktif, dan sistematif. Lalu pada pertemuan yang ke-9 kita membahas efektivitas hukum. Efektivitas hukum mengukur sejauh mana suatu hukum dapat mencapai tujuan yang diinginkan, baik dalam hal keteraturan sosial maupun keadilan. Aspek-aspek utama efektivitas hukum meliputi compliance dan enforcement. Compliance adalah sejauh mana masyarakat mematuhi hukum. Lalu enforcement, kemampuan aparat hukum dalam menegakkan hukum. Lalu pada pertemuan ke-10 kami membahas hukum dan kontrol sosial. Hukum adalah salah satu instrumen kontrol sosial yang bertugas menjaga ketertiban dan mencegah perilaku menyimpang dibandingkan dengan norma sosial lainnya seperti adat, agama, atau moral. Hukum bersifat formal, tertulis, dan disertai sanksi tegas. Namun, hukum tidak dapat berdiri sendiri dalam menjalankan kontrol sosial. Lalu pada pertemuan ke-11 kami membahas pluralisme hukum. Pluralisme hukum menggambarkan keadaan di mana dalam suatu masyarakat berlaku lebih dari sistem hukum secara bersamaan. Di Indonesia, pluralisme hukum terlihat dalam keberadaan hukum negara, hukum adat, dan hukum agama yang hidup berdampingan. Situasi ini menciptakan tantangan dalam penerapan hukum karena berpotensi menimbulkan konflik antara sistem hukum. Lalu pertemuan ke-12 kami membahas hukum progresif. Konsep hukum progresif dicetuskan oleh Sacipto Raharjo sebagai bentuk kritik terhadap positivisme hukum yang berlaku kaku. Hukum progresif melihat hukum sebagai alat untuk menciptakan keadilan substantif bagi masyarakat. Karakteristiknya meliputi berani menabrak prosedur jika demi keadilan, responsif terhadap perubahan dan kebutuhan sosial. Lalu pada pertemuan ke-13 kami membahas socio-legal studies. Socio-legal studies merupakan pendekatan lintas disiplin yang mempelajari hukum dari perspektif ilmu sosial. Studies ini menggabungkan teori dari metode dari sosiologi, antropologi, dan ekonomi untuk memahami hukum sebagai bagian dari proses sosial. Lalu yang keempat, pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, hukum Islam tidak hanya dipelajari dari sisi normatif, tetapi juga harus dipahami dalam konteks sosial budaya masyarakat. Pendekatan sosial terhadap hukum Islam menekankan pentingnya melihat praktik keberagaman umat Islam yang dipengaruhi oleh lokalitas adat dan dinamika sosial. Melalui mata kuliah ini, kami mahasiswa diharap mampu memahami bahwa hukum adalah sistem tertutup yang hanya berisi norma-norma tertulis, yang melainkan merupakan bagian dari kehidupan sosial yang kompleks. Pembelajaran ini mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis terhadap peran hukum serta masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Aditya Fajar Gunawan. Apabila ada salah kata